eh, cerita tentang Sritex itu tidak hanya menampilkan raksasa tekstil yang tersungkur dan merumahkan ribuan karyawannya, tetapi kemudian Komisaris Utama Sritex Iwan Lukminto itu ditahan karena kong kali kong soal kredit. Ya, ini sindikasi perbankan yang kreditnya mengalir ke Sritex. Ya, berdasarkan laporan Tempo itu Sritex memiliki utang 12, sekian triliun ya. Nah, saya tidak akan mengobrol teknis perbankan antara Sritex dengan konsorsium perbankan tersebut ya. Ada yang plat merah, ada bank swasta. Saya jadi teringat dua peristiwa yang skalanya sangat berbeda, tetapi sama-sama tentang kredit ya. Yang pertama adalah terkait dengan KUR, kredit usaha rakyat dari bank plat merah juga, yang itu kebetulan terkait dengan anak saya ya. Waktu itu anak saya namanya dipakai untuk mengambil kredit KUR ya, karena anak saya belum memerlukan kredit, sementara temannya sedang memerlukan kredit, tetapi entah secara administratif perbankan itu tidak memenuhi syarat sehingga memakai nama anak saya. Nah, singkat cerita, kredit itu kemudian turun setelah berakhir, kemudian dilanjutkan. Nah, kebetulan masih memakai teman anak saya, kemudian yang memanfaatkan KUR selanjutnya itu bukan lagi teman anak saya, tetapi temannya teman anak saya, tapi masih menggunakan nama anak saya. Nah, saya kemudian berencana sebetulnya periode ketiga nanti, pencarian ketiga itu akan saya gunakan bersama anak saya untuk mulai usaha sendiri begitu ya. Tetapi ya sayangnya untuk yang periode kedua ini mengalami macet ya. Ya mungkin moral hazard dari pihak teman anak saya ini. Tapi bahwa kemudian kemacetan itu akhirnya berpengaruh terhadap anak saya, ya itu konsekuensi logisnya ya, itu kita terima sebagai satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Nah, saya kaitkan dengan peristiwa Sritex tadi. Taruhlah KUR yang melibatkan teman anak saya, kalau toh itu disebut moral hazard, ya sama sebetulnya dari sisi moral hazard itu apa yang terjadi antara sindikasi perbankan dengan Sritex itu ya sama terjadi moral hazard. Cuma dampaknya yang karena skalanya yang berbeda, maka ini tentu dampaknya juga berbeda. Itu secara teknis perbankan. Tapi dampak ekonominya sebetulnya kalau skema KUR itu sebetulnya dampak ekonomi makronya itu tidak begitu terpengaruh dengan taruhlah moral hazard itu menyebabkan kredit macet, karena kredit yang sudah tersalurkan itu toh akhirnya punya efek multiplier di kalangan masyarakat bawah ya. Berbeda dengan kredit skala jumbo yang itu melibatkan Sritex yang konon menurut laporan media itu peruntukannya tidak lagi untuk modal kerja, tetapi sebagian dibelikan tanah di Jogja dan Solo. Ini melalui menurut media. Nah, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, kalau ini
bukan kejadian real, tapi sebatas apa namanya tantangan saya waktu itu ke salah satu ya apa karyawan bank yang cukup memiliki posisi tinggi untuk saya tantang berkolusi gitu ya, berkolusi. Ya ini saya paham sejak awal bahwa ini tidak mungkin karena apa namanya saya secara pribadi tidak bankable, kemudian apa yang saya lontarkan itu juga tidak memenuhi standar teknis perbankan. Pikiran saya pada waktu itu hanyalah bahwa apa namanya kalau kolusi itu terjadi antara saya dengan taruhlah pejabat bank pada waktu itu, kalau tidak salah saya mengajukan berani nggak mengkucurkan kredit 10 miliar kepada saya. Kemudian saya terangkan secara verbal begitu ya. Proyeknya ini waktu itu yang terpikir adalah mendirikan itu sekitar 15 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. 10-15 tahun yang lalu. Dalam benak saya, kalau saya memperoleh kredit itu dan saya tidak punya jaminan apa-apa, hanya jaminan gagasan saja, saya akan mendirikan perusahaan batik tulis ya, khusus batik tulis. Sudah saya perhitungkan secara makro begitu ya, kebutuhan untuk apa namanya studio, kemudian display, kemudian gaji karyawan selama 2 tahun penuh sudah saya hitung, itu total sekitar 10 miliar. Saya kembangkan resikonya kalau perusahaan ini bangkrut atau tidak jalan ya. Maka satu, karyawan selama 2 tahun itu sudah paling tidak menerima gaji yang waktu itu saya kalkulasi di atas UMR, artinya sangat layak gitu ya. Kemudian salah satu saya expertnya itu saya ambil dari yang kemarin ikut PHK di Sritek yang kebetulan masih saudara dengan saya. Itu rencananya dulu kalau kolusi itu berhasil itu mau saya ambil untuk menangani desain batik tulis yang akan saya dirikan perusahaan itu ya. Saya bilang kepada pejabat bank tersebut, risiko terburuk adalah perusahaan macet, kemudian kredit pun macet ya. Kredit macet. Nah, kalkulasinya secara sekilas aset fisik yang bisa dijual untuk menutup kredit itu ya sekitar waktu itu komposisinya untuk belanja aset fisik itu sekitar 80%, yang 20% itu untuk gaji karyawan dan lain-lain. Nah, risiko terburuk yaitu ketika perusahaan bangkrut, kemudian aset itu kita likuidasi, maka kemungkinan kerugian total itu 20%, bahkan mungkin kurang karena berjalannya waktu nilai aset ini tentu meningkat, sehingga boleh jadi bisa menutup 20%, sehingga kerugian yang terburuk itu maksimal 20%, begitu ungkapan saya. Tapi saya dengan ya artinya nada bercanda karena itu secara teknis jelas tidak mungkin perbankan meloloskan semacam itu. Tapi bayangan saya adalah kenapa kolusi yang semacam ini yang sebetulnya tidak bermotivasikan greedy. Jadi mirip dengan korupsi. Korupsi itu bisa by greedy, bisa by need. Ya. Kalau ini kolusi ini sebetulnya masuk kategori by need, bukan greedy, bukan keserakahan, tetapi lebih
mencoba menjangkau manfaat yang ya luas di masyarakat kalangan bawah dengan mensiasati atau dalam bahasa tadi ada berkolusi dengan dunia perbankan. Nah, kembali pada contoh Sritek tadi ya, apakah itu tidak terjadi kolusi? Pertanyaannya kan begitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kolusi itu hanya boleh dilakukan oleh pemain level atas, sementara level bawah yang sebetulnya itu sekali lagi lebih didrive oleh by need, not by greedy, begitu. Itu tidak boleh masalah semacam itu. Nah ini ya semacam ya pertanyaan nakal saja. Nah kalau ternyata kolusi yang dilakukan di level atas ini dampaknya juga sangat luas, kerugiannya juga sangat besar, maka sebetulnya kolusi di level bawah itu jauh lebih aman sebetulnya, terutama dari sisi ekonomi makro ini hampir tidak ada kerugian ekonomi makro ya, mungkin secara mikro perbankan iya, tapi secara makro ekonomi ini jelas tidak saya berani bertaruh dikalkulasi tidak ada kerugian di kalangan masyarakat di situ. Justru yang terjadi adalah ya multiplier effect itu akan kalau dikalkulasi secara ekonomi ya itu akan sesuai dengan angka pengganda yang lebih besar di masyarakat bawah dibanding dengan di masyarakat atas, sehingga efek ekonomi makronya jelas akan lebih besar begitu ya. Itu secara teori begitu ya. Itu sekaligus menggambarkan betapa kesenjangan itu tidak hanya terjadi pada penguasaan aset atau kalau bahasanya Jeffrey Winter itu material power index ya, tetapi juga akses terhadap keuangan yang itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pun ada kesenjangan. Masyarakat bawah tidak bisa melakukan kolusi meskipun tujuannya baik, tetapi karena tidak bisa memenuhi teknis perbankan maka itu tidak akan lolos, sementara di pemain level atas itu bisa melakukan kolusi karena teknis perbankan pun bisa diakali. Salam konstitusi.